Better nggak usah beli iPhone 15 Pro Max kalau mindset lo masih worth atau enggak. Apa sih yang lo harapin dari HP 20 jutaan kayak gini? Sebuah fitur yang mind blowing gitu. Kayaknya sih sulit ya sekarang untuk dapet gebrakan baru soal smartphone. Kayak teknologinya tuh udah berkembang dengan sangat pesat gitu loh. Jadi nggak ada perubahan yang major banget gitu. Kayak dulu misalnya zaman dari 2G ke 3G, zaman dari tombol ke touchscreen, atau zaman dari layar TFT ke LCD ke AMOLED. Kalau ekspektasi lo begitu, sulit untuk dijawab worth atau enggak. Kenapa? Karena kalau dari segi performance, iPhone secara umum itu ya nggak ada hambatan untuk penggunaan sehari-hari. Lagian HP zaman sekarang untuk daily use kayak message, WhatsApp, social media, itu tuh cenderung lancar, nggak ada hambatan sama sekali lah selama memori lo mencukupi. Nggak perlu HP sampai 20 juta juga gitu loh. Terus kalau ngomongin main game misalnya, Genshin zaman sekarang tuh ya udah bisa dimainin dengan nyaman, itu di HP start from 4 jutaan lah. Udah ada yang bisa mainin Genshin dengan lumayan nyaman. Oke lah, kalau misalnya lo pengen main game AAA kayak misalnya Assassin's Creed Mirage, terus Resident Evil 4, atau Death Stranding gitu, oke lah gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang ini banyak banget brand yang ngeluarin portable gaming PC atau handheld PC dengan harga yang cukup terjangkau. Dan perlu dicatat, handheld PC atau portable gaming PC ini emang didedikasikan untuk main game gitu. Jadi buat yang gamer, ini tuh lebih, lebih niche-nya lebih dapet gitu kan. Dan secara harga 20 juta mungkin udah bisa dapat dua kan? Terus kalau ngomongin kamera nih, yes, I am an avid fan of iPhone kamera gitu. Tapi pengalaman gue mencoba berbagai merek handphone, kameranya tuh sekarang tuh udah banyak loh yang bagus-bagus smartphone tuh. Even yang harganya 6 jutaan aja bisa menghasilkan yang seperti ini nih. Udah ada filter bawaan nih buat yang suka foto-foto estetik, dramatis, atau selfie gitu kan. Jadi inget nih, ceritanya gue kan kalau weekend tuh suka pound fit. Suatu hari gue membawa suatu handphone gitu kan untuk dites kameranya gitu. Pas pekan depannya gue ngeluarin lagi HP gue yang biasanya gue pakai. Teman-teman gue nanyain, HP yang kemarin kemana? Kenapa? Karena buat mereka, buat foto muka, itu tuh kayak hasilnya tuh lebih halus, nggak terlalu tajam, ada tone up-nya gitu loh. Jadi kayak nggak perlu filter lagi, nggak perlu diedit lagi. Kalau kamera gue tuh terlalu jujur. Sih, gitu loh maksud gue. Soal video pun, kamera iPhone ini belum bisa ngupload IG story sampai 60 fps kan. Lagian kalau foto malam-malam nih misalnya, itu tuh suka ada bayangan lampu gitu kan, lens flare. Yang sebenarnya itu kan agak kadang-kadang ganggu juga ya. Ya meskipun beberapa kalangan tuh malah suka sih sama ini, sama lens flare-nya ini. Karena kayak jadi semacam ciri khas gitulah dari kamera iPhone. Gimana dengan fitur Pro RAW? Jujur gue baru bener-bener pakai Pro RAW atau RAW ini tuh sekitar 2 bulanan ke belakang deh. Kayak 6 bulan pertama gue pakai tuh jarang gue pakai gitu kan. Asik sih emang. Lo bisa bebas ngedit tanpa harus berkompromi dengan detail dan sebagainya gitu ya. Kayak ketajamannya nggak harus berkurang gitu kan kalau lo ngedit warnanya dan segala macem gitu kan. Tapi kalau untuk penggunaan casual sehari-hari kayak gue misalnya gitu ya, yang kameranya ya memang cuma buat kebutuhan sehari-hari mostly gitu kan. Ya nggak harus kamera yang sebagus ini juga kan ya. Belum lagi kalau ukuran file yang RAW itu kan gede ya. Jadi kayak kita tuh harus sering-sering backup, atau ya lo harus punya iPhone dengan storage yang maksimal gitu, kayak 1 TB misalnya gitu kan. Itu pun kayaknya tetap deh harus sering-sering nge-backup juga deh, kalau terutama kalau video RAW ya. Emang sih sejak iPhone 15 series ini pakai USB-C, mindahin data tuh ke external memory ya, itu tuh kayak jadi lebih nyaman gitu kan. Kayak gue nih misalnya kalau mau nge-backup, gue tinggal colok SSD gitu kan. Mungkin ini bisa jadi adalah fitur dari iPhone 15 series yang paling gue sukai ya. Karena sekarang tuh jadi lebih simple. Kabel casan tuh kayak cuma satu aja gitu. Udah bisa gue pakai buat iPhone, iPad, maupun MacBook gitu kan. Tapi kan HP lain juga udah begitu. Udah dari dulu malah, ya kan? Si iPhone nih niru-niru mulu kerjanya ya. Padahal tau gak lo, riset USB-C tahun 2012 awalnya itu, yang mengawali adalah Apple dan Intel. Tahu nggak lo? Tapi kan kalau buat kebutuhan konten, misalnya
combo antara kameranya iPhone dengan performanya itu kan the best banget gitu loh. Lu tinggal shoot, ngedit di situ, langsung upload, hasilnya udah pasti bagus gitu kan. Simple banget loh workflow-nya itu. Jadi worth gitulah beli iPhone mahal, tapi tuh bisa buat nyari cuan gitu kan. Partly gue setuju, bener itu gue setuju. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan itu semua nggak harus dengan HP semahal ini kok. Gue yakin itu. Kayak banyak pilihan HP lebih murah gitu. Malah beberapa HP sekarang tuh udah punya fitur AI yang bisa ngedit foto bawaan nih, bukan aplikasi third party gitu. Misalnya kita foto nih, ngapus background orang yang nggak sengaja lewat di foto tuh udah gampang gitu loh. Belum lagi untuk ngedit video, ada aplikasi kesayangan kita bersama si CapCut yang dengan fitur-fitur AI-nya gitu kan bisa edit macem-macem gitu. Terus buat ngerender juga cepet, meskipun nggak di iPhone tuh cepet gitu ngerendernya. Jadi ngapain kan gue beli iPhone 15 Pro Max yang 20 juta lebih ini? Kayak yang lain banyak yang lebih worth gitu. Memang, tapi yang lain tuh bukan Apple. Ekosistem yang gue pakai Apple. User interface yang gue nyaman Apple. Desain yang gue suka Apple. Harga jual lagi produk bekasnya yang paling menarik menurut gue Apple. My life feels so much easier with Apple ecosystem. Dan alhamdulillah dimampukan untuk punya. So, balik lagi. Apakah iPhone 15 Pro Max ini selama gue memakai selama 8 bulan nih, worth apa enggak? Padan atau enggak? Ya, kalau mau ngomongin sepadan secara harga, biaya yang dikeluarkan, dibanding dengan hasil di atas kertas, gue bisa bilang banyak yang lebih murah. Tapi kalau secara the whole experience memakai Apple, ya menurut gue worth banget sih ini, sepadan banget.